Baik, kita mulai ya. Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Salam Pancasila. Saya akan membahas mengenai salah satu aliran dalam filsafat ilmu pertama. Kita awali dengan kutipan yang berbunyi, "The human mind can know only what the human mind has made," atau boleh diartikan secara sederhana, pikiran manusia itu hanya mengetahui apa yang sudah dibuat. Berdasarkan dari kutipan ini akan sedikit ada kisi-kisi ke arah mana pembahasan kali ini. Nah, ada yang namanya aliran konstruktivisme, suatu aliran yang mempunyai pendapat berbeda mengenai apa itu pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Nah, apa itu konstruktivisme? Merupakan salah satu paham filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan itu merupakan hasil dari konstruksi kognitif individu. Jadi, pengetahuan itu ada karena dibentuk, dikonstruksikan, dibangun dalam pikiran individu. Nah, individu mengkonstruksikan pengetahuannya karena dia telah berinteraksi dengan fenomena, dengan realita, objek dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi individu sebagai pelaku aktif melakukan interpretasi atas pengetahuan dia peroleh. Nah, kita ambil contoh, semisal kita menemukan atau melihat seekor gajah. Nah, kita mengkonstruksikan dan menginterpretasi gajah itu apa. Berdasarkan apa yang kita lihat, karena kita berinteraksi dengan fenomena itu, gajah itu dipandang sebagai hewan yang besar, punya belalai, punya telinga yang lebar, ada yang berwarna abu-abu, ada yang sedikit hitam, nah, hidup di hutan. Nah, itulah konsep atau pengetahuan yang kita konstruksi mengenai gajah. Nah, pengetahuan ini tentu akan terus berkembang dan terus bertambah dan terus diperbaharui. Oleh karena itu, bagi konstruktivisme, pengetahuan dipandang sebagai objek yang terus berkembang, alih-alih suatu objek yang sudah jadi ataupun bersifat statis karena berkembang dan dinamis. Jadi pengetahuan itu akan selalu terus diperbarui dan diupdate. Nah, siapa yang mempelopori pandangan konstruktivisme ini? Kita tahu ada yang namanya Giambattista Vico antara 1668 sampai 1744. Nah, kita akan bicara mengenai Vico ini, soal dirinya. Vico adalah seorang filsuf berkebangsaan Italia, lahir sebagai seorang anak penjual buku. Nah, Vico ini salah satu pengagum dari karya René Descartes. Kita tahu René Descartes ini sangat mengutamakan akal ya. Nah, Vico terpengaruh dengan karyanya dan sangat mengaguminya. Vico pun percaya bahwa akal manusia atau pikiran manusia hanya dapat mengetahui apa yang telah dibuatnya sendiri. Nah, bahwa tidak ada yang benar atau nyata selain apa yang dikonstruksikan dalam pikiran. Ini yang menarik. Berdasarkan pandangan seperti ini, berarti bisa disimpulkan bahwa tidak ada dunia, tidak ada realita, dan tidak ada pengetahuan di luar pikiran individu. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita persepsikan mengenai dunia ini adalah hanya refleksi dari pikiran kita saja. Kita melihat dunia ini, yang kita lihat itu adalah hasil konstruksi pengetahuan yang terakumulasi sekian lama sehingga membentuk suatu pandangan yang subjektif mengenai dunia. Nah, karena bagi konstruktivis
apalagi radikal menolak adanya realita di luar pikiran, sehingga realita itu hanya ada dalam pikiran. Ini yang menarik. Nah, dari pandangan ini bisa dikatakan bahwa Vico ini adalah seorang konstruktivis asli dan pertama, jelas. Nah, siapa pendukung dari konstruktivisme ini atau yang juga terpengaruh oleh pandangan konstruktivisme ini? Yang kita tahu ada Jean Piaget. Pasti teman-teman perkembangan tahu siapa Piaget ini. Dia seorang tokoh psikologi kognitif yang mengembangkan teori perkembangan kognitif pada anak-anak. Yang kita tahu Piaget ini membuahkan teori yang cukup berpengaruh, yang ada 4 tahapan perkembangan kognitif pada anak-anak, yang semua itu biasa percaya bahwa di setiap tahapannya anak-anak itu juga membentuk realitanya masing-masing sesuai dengan tahapannya. Ada tahapan sensori motor antara usia 0 sampai 2 tahun, kemudian tahapan pra-operasional antara 2 sampai 7 tahun kalau nggak salah, dan juga ada tahapan operasional konkret itu usia 7 sampai 12 tahun, dan terakhir ada tahapan operasional formal antara 12 sampai 18 tahun. Nah, di setiap tahapannya itu individu dalam hal anak-anak terus membangun pengetahuannya sesuai dengan tingkat perkembangannya masing-masing. Nah, selain Piaget ini juga ada Lev Vygotsky, sama juga mengembangkan teori mengenai perkembangan kognitif, cuma Vygotsky lebih menekankan adanya peran sosial di dalamnya, sehingga individu atau anak-anak itu berkembang kognitifnya karena juga ada andil dari yang namanya peran sosial, interaksinya dengan sosial. Jadi tidak hanya berkembang secara mandiri, tapi juga ada pengaruh dari lingkungannya sekitar. Sehingga ada juga yang istilah di teorinya itu ada yang namanya zona perkembangan proksimal. Itu. Nah, mari kita bicara mengenai Piaget dulu. Nah, Piaget ini pelopor pendekatan konstruktivisme terhadap kognisi. Jadi, dia percaya bahwa setiap tahapan-tahapan itu, anak-anak itu membangun realnya masing-masing. Melalui karyanya yaitu La Construction du Real des Enfants, itu salah satu wujud upaya Piaget, dan Piaget ini percaya bahwa bayi itu mampu membangun realitas sendiri secara alami. Bayi yang kecil itu juga dianggap mampu membangun realita dalam pikirannya. Yang jelas sesuai dengan tahapan waktu itu ya. Nah, Piaget juga percaya dengan memahami adalah menemukan. Orang itu paham karena menemukan. Anak itu paham karena dia menemukan hal yang baru. Atau bisa juga dikatakan reconstruct by discovery, dengan mengkonstruksikan kembali dengan menemukan kembali. Nah, kita mengkonstruksikan pengetahuan atau merekonstruksikan pengetahuan dengan menemukan hal yang baru kembali. Nah, manusia mengembangkan tingkat berpikir semakin kompleks di setiap tahapannya. Lalu ada Lev Vygotsky. Nah, Lev Vygotsky ini dikenal sebagai tokoh konstruktivisme sosial. Pemikiran berevolusi dari pengalaman dan proses pematangan seseorang individu. Konstruksi memiliki asas sosial dan dibangun melalui interaksi dengan orang lain. Baik Piaget maupun Vygotsky ini sama-sama menekankan konstruksi pengetahuan pada individu, sehingga itu yang menjadi penekanan di setiap tahapan perkembangannya. Walaupun memang kalau Vygotsky lebih kepada pengaruh sosial yang melingkupi individu tersebut. Cuman kedua ini sama-sama beranjak dari pandangan konstruktivisme. Nah, lalu bagaimana dampak dari pandangan ini? Jelas memang sangat berpengaruh
pada bidang pendidikan dan pembelajaran secara lebih luas. Praktiknya adalah pengembangan model pembelajaran yang bernuansa student-centered learning, jadi siswa menjadi pusat pembelajaran, atau dalam bahasanya kita ada project based learning, itu istilah dalam kurikulum K13 ya. Jadi siswa itu aktif menjadi agen dalam mencari pengetahuan. Nah, ciri dari pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme ini fokus pada ide. Jadi siswa itu fokus dengan ide yang dia dikembangkan, yang mana dimungkinkan bisa mendapatkan kesimpulan yang unik. Nah, juga diberikan kebebasan dalam bereksplorasi, dan guru juga menekankan bahwa dunia itu adalah tempat yang kompleks, dan soal kebenaran adalah masalah interpretasi. Jadi kebenaran atau realita dalam dunia itu adalah bisa dikatakan subjektif, tidak ada kebenaran yang mutlak. Semuanya sangat subjektif dan relatif. Dan proses mendapatkan pengetahuan dianggap penting karena dalam konstruktivisme itu sangat menekankan bagaimana pengetahuan itu dibangun, dikonstruksikan oleh seorang individu. Nah, peran guru di sini berperan menciptakan pengalaman belajar yang membantu siswa untuk menemukan pengetahuannya. Jadi memang sangat tergantung dari bagaimana siswa itu aktif membentuk pengetahuan sendiri. Dia menemukan sendiri dan mengkonstruksikannya sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin itu dulu dari saya mengenai aliran filsafat konstruktivisme. Kita akan berjumpa di kesempatan lain. Terima kasih dan tetap di rumah saja. See you.